Wonten malih? Kalau tidak ada, saya sambi yang program yang satunya ya, yang sistem ya. Oke, Pak. Oke. Ya, bisa ya? Oke, bisa. Ya, mohon Bapak-Bapak cermati, sudah melihat program ini? Sudah kelihatan, Pak? Ya? Sudah kelihatan. Sudah ya? Ya. Sudah. Monggo Bapak Ibu persani di sini. Di sini ada yang disebut sistem LLDT 6.id.dosen. Ya. Pastinya panjenengan punya login dan passwordnya, yaitu NIDN dan kode dosen. Jadi, kalau panjenengan sudah terdaftar di LLDT pasti punya ini. Ini kebetulan saya hanya bisa buka punya saya aja gitu ya. Di sini panjenengan yang dilihat, coba ada yang paling akhir sebelum saya masuk ke BKDBita ya. Itu ada EULT, itu juga bisa. Jadi besok lagi ke depan, Ibu Bapak ya, melihat honor sertifikasi pendidikan itu tidak per bulan lagi, tetapi sudah bisa dilihat di EULT itu. Ini baru dalam rangka construction ya. Nanti begitu cepatnya nanti kita melihat informasi dari LLDT. Oleh karena itu Bapak paling tidak satu hari itu membuka 2-3 kali gitu ya untuk melihat perkembangannya. Baik, setelah itu kita fokus pada BKDBita. Kenapa dibuat BKDBita? Ya, karena BKDBita ini memang, nah ini ada nomor login ya, ini NIDN, ini adalah passwordnya. Ya, kemudian di sini ditulis 18 ya. Ya. 19, Pak. Sekarang 4. Ya. Ini soalnya tadi sudah keluar ya dari datanya. Terus ini kita lihat BKDBita ya. Nah, di sini ada mulai 19.1. Ya. Nah, kalau belum punya, langsung tambah laporan ini aja. Ya. Diklik, tambah laporan, pasti mulainya 19.1. Kemudian di sini ada edit laporan. Ya. Kalau saya sudah mengisi, berarti panjenengan sudah bisa membuat edit laporan ini. Ya. Jadi periodenya adalah tahun pertama, semester pertama. Kemudian di sini ada NIDN, ini ada program studi, ini gelar depan, gelar belakang, ya. Posisi dosen biasa, karena di sini ada profesor dengan tugas tambahan, dosen dengan tugas tambahan, ini dosen biasa. Oke. Jadi terus kemudian bidang ilmunya diketik biasa aja, Pak. Karena kita kalau bidang ilmu nanti banyak, panjenengan tidak masuk di sininya malah repot, ya. Jadi ini tolong dimasukkan bidang ilmunya, diketik sendiri, kemudian asesor diusahakan yang belum dapat asesornya dari luar, tolong tadi skenario-nya minta kepada Pak Rektor untuk memberi surat ke LLDT bahwa profesor ini sebagai asesor di LLDT, nanti dimasukkan, nanti beliau dapat login di password. Jadi semua asesor akan mendapatkan login dan anunya, ya. Kemudian simpan laporannya sudah bisa, ya. Kemudian daftar kegiatannya, ya. Di sini ada daftar kegiatan, ini ada beban khusus, ini ada lampiran, ini ada cetak dokumen, ini ada status laporan. Jadi kalau belum memenuhi syarat, ya terus hubung-hubungkan dengan Kaprodi tadi untuk menyelesaikan tadi, ya, misalnya daftar kegiatan. Ya. Ini semua sudah komplit ya. Bapak tinggal masukkan di sini. Ini sebagai dokter pasti diisi 12 ya. Nanti diklik aksinya di sini ya, detailnya. Kemudian di sini ada satuan hasil untuk kegiatan ini adalah ijazah, surat dan sebagainya. Ini sudah ada semua. Narasi-narasi panjenengan untuk
mengisi itu. Silahkan diisi. Ya. Setelah diisi semua, ya, kemudian kembali ke daftar kegiatan. Ya. Daftar kegiatan ini, biasanya bisa lihat, dokternya juga begitu, pendidikan formal dokter sudah, pendidikan pelatihan. Pendidikan prajarabatan, ya. Jadi ini isinya 2 SKS, jadi 2 kali setiap sertifikat. Mestinya kalau prajabatan hanya 2, ya diisi 2 aja di sini. Ya. Kemudian pelaksanaan pendidikan tadi, ya, di sini melaksanakan perkuliahan tutorial, ya, dan semuanya setiap SKS itu. Jadi setiap SKS panjenengan mengisi. Jadi nggak ada 10 pertama, 11, 12, kedua, dan sebagainya. Langsung aja. Panjenengan sesuai dengan SK mengajar itu, misalnya dapat mengajar 5, ya, 5 mata kuliah, SKS-nya dijumlah, masukkan di SKS. Bukan di mata kuliahnya ya, jadi di SKS-nya. Ya, nanti baru lampirannya yang dicocok, gitu ya. Mohon izin, Pak Bagus. Ya, gimana? Itu di keterangan untuk pendidikan A1, ya. Itu SK-nya SK rektor ya, Pak? Yang di untuk perjabatan. Pelaksanaan pendidikan A1, Bapak. A1, ya, A1 ya. Kekuliahan dan seterusnya. Ya. Di keterangan itu ya. untuk penampilannya SK rektor ya, Bapak? Iya, betul. SK rektor atau kalau panjenengan tempat kami ST itu dekan, Bapak. Berarti harus dirubah ya? Oh, enggak apa-apa. Kalau adanya dekan ya dekan, enggak apa-apa. Nanti kan asesornya yang bertanggung jawab. Oh, begitu ya. Ya, jadi kalau tempat kita memang rektor ya. Kalau di bukunya itu ini masing-masing kelas, Bapak. Oh, gitu ya. Bapak, lihat besok semester yang ke depan aja ditulis rektor, Pak, karena itu kan keluar, Pak. Jadi dekan kan enggak boleh menentukan ya. Nanti usulan memang dari dekan ya, Pak ya. Usulan dari dekan, tetapi yang menandatangani rektor ya. Iya, betul, Pak. Ya, kalau bisa satu-satu loh, Pak. Enak. Oh, gitu. Satu SK itu semua dosen ditulis di situ, Pak. Nanti Pak Rektor dengar kok, Pak. Ini Pak Rektor ikut ini. Ya. Terima kasih, Pak Bagus. Ya, atau barek satunya boleh, Pak. Oh, barek juga. Oh, ya, lampirannya barek 1, tapi surat keputusannya rektor. Rektor ya. Oh, nanti satu-satunya disebutkannya, Pak. Ya. Bimbingan semester. Jadi panjenengan yang ngisi aja ini, nggak usah ngetik-ngetik yang banyak ini, ya. Ini bagaimana enaknya kita panjenengan bisa belajar untuk mengisi 19.1. Oke. 19.1 sudah bisa semua sampai selesai. Ya. Ini sudah diketikkan. Ya. Jadi kita juga harus berterima kasih, Pak, ke LLDikti bagaimana dia nggak dapat kinerjanya, kita dapat kinerjanya, kita dienakkan kayak gini. Ya. Jadi jangan mengeluh dulu. Rata-rata belum melihat itu ngeluh ya, tapi sebetulnya kan kita sudah nggak mikir lagi, tinggal ngisi. Nanti validasinya ada di Pak asesor kedua. Jadi ini nanti sama Kaprodi dikirim ke asesor, terus kemudian diseleksi, kemudian ditandatangan. Masih asesor bisa buka ini sendiri. Yang jadi masalahnya apa? Teman-teman yang menggunakan URL itu biasanya nyimpennya itu kan di Google Drive gitu ya. Tolong Google Drive-nya itu di-open gitu ya. Jangan di-password. Ya. Di-password rektor asesornya nggak bisa membuka gitu. Kan dia harus membaca. Yakinlah LLDikti dan asesor tidak akan membocorkan ini semua. Mudah-mudahan tidak ada masalah dengan itu ya. Karena kita akan berkembang terus. Kemudian ini pelaksanaan pengabdian pada masyarakat, ini penelitian, jelas semua di sini diketik ya. Mudah-mudahan panjenengan yang sudah mengisi kenaikan pangkat dengan Jaksi Jago itu pasti sudah familiar dengan ini. Yang lama-lama seperti saya itu malah belajar sekarang, soalnya saya sudah lama enggak pernah naik pangkat, jadi enggak tahu. Tapi setelah saya buka, kok enak ya saiki ya, gitu ya. Sampai penunjang, selesai, ya. Jadi nggak masalah. Kemudian setelah ini selesai,
Ya, ini ada bukti. Ya, jadi semua itu nanti ada buktinya, Pak. Ini nanti usulannya juga ada aksinya juga ada buktinya, ya. Kemudian selain itu, di sini ada beban khusus. Beban khusus belum, Pak, ya. Akan diambilkan dari data kegiatan yang memenuhi syarat dari status selesai. Jadi kalau panjenengan sudah selesai memenuhi syarat, di penelitiannya itu diklik bagian bawah, itu ada centang hijau di bagian bawah, ya. Ini belum selesai, nanti diklik, kemudian otomatis dia lari ke beban khusus. Jadi panjenengan tidak usah ngisi beban khusus lagi seperti di PKD model dikti itu, gitu ya. Jadi panjenengan isi semua di laporan yang normatif itu. Nah, semua. Terus kemudian panjenengan pilih. Ya, kalau itu belum diisi, tidak mungkin bisa masuk ke beban khusus. Kemudian pilih salah satu, misalnya jurnal internasional tadi. Ya, namanya semua, tampilannya sudah, klik yang bagian bawah, kemudian dia akan lari ke beban khusus ini. Ya, kemudian lampiran juga begitu. Ya, lampiran di sini juga bisa di choose dari file, ya. Itu ambil, kemudian disubmit, ya. Ini belum diupload. Ya. Nanti tugas dan penunjukan asesor nanti ditujukan, kemudian asesor ini akan diberi tugas, ya. Dari Kaprodi memberikan surat tugas ke Prodi, jadi ini kan melembaga semua. Jadi nanti Kaprodi memberikan penugasan kepada asesor, asesornya kemudian menilai, dan ini tidak bolak-balik, ini hanya sekali aja. Karena itu Kaprodi harus memastikan laporan panjenengan sudah clear. Ya. Jadi nanti paling catatannya asesor itu bahwa nilai-nilai ini terlalu tinggi karena dibuat maksimum, gitu ya. Jadi itu yang harus dikoreksi, gitu ya. Tapi kalau misalnya 12 jadi 10, nanti hitung-hitungannya bagaimana? Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, itu panjenengan harus menggantikan melalui Kaprodi-nya. Itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tolong dibesarkan, tidak apa-apa sedikit, nanti kalau ada koreksi ya seperti Java itu loh Pak. Itu sistemnya seperti itu. Ya. Ini cetak dokumen juga belum, ya. Nanti kalau sudah selesai baru dia akan muncul, terus status laporan itu setuju apa tidak setuju. Ya. Di sini nanti ada kesimpulan tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Ya. Jumlah di sini itu 9 dan 3. Jadi total di sini harus 12. Itu yang perlu ya. Jadi pendidikan dan penelitian itu 9, pengabdian penunjang adalah 3. Begitu Pak Hari? Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lagi Pak. Ya, monggo. Ya, yang pertama dari, ini hampir sama, Ibu Sistilia sama Bu Katrina. Nah ini pertanyaannya, untuk pengabdian masyarakat semester ganjil yang lalu, kalau belum digunakan, apakah bisa dipakai di PKD semester genap? Itu laporan pengabdian. Kalau kemarin belum dipakai, apakah bisa dipakai semester ini? Ya. Terus yang kedua, dari Bu Sisilia, pertanyaannya mengenai pembagian, apakah ada pembagian nilai pengabdian antara ketua dengan anggota? Ini bagaimana Pak? Kan nilainya kecil sekali. Terima kasih. Ya. PKM-nya kalau mau dimasukkan semester genap ini diganti tanggalnya boleh enggak Bu? Kalau enggak kan ini in progress Pak. Kalau in progress kan enggak bisa. Kalau misalnya dia tanggalnya setelah tanggal laporan kemarin, ya laporan ini adalah semester genap. Jadi mulai, halo, ya. Jadi mulai dari semester genap awal sampai sekarang. Ya, itu boleh dilaporkan. Nah, kalau tanggalnya bisa diganti, kenapa nggak bisa? Ya, tetapi jangan dipublish ya. Nanti kalau publish, untuk plagiat nanti. Jadi kena pasal lagi. Ya, yang penting bisa membuktikan tidak plagiasi, untuk plagiasi. Kemudian nilai untuk PKM itu nggak usah dibagi.
Jadi semua sama, ketua, anggota sama. Karena kecil-kecil tadi, betul. Pertanyaan lagi nih Pak, minta didemokan sedikit mengenai mengisi BKD online khusus untuk yang mengajar Pak. Yang tadi saya tanyakan nih nyambung Bu Hana tadi kan, Bu Novita Mariana mengenai SKS-nya maksimum 1 untuk mengajar tadi loh Pak. Ya, ini kan. Ya. Ini dah. Ya. Ini kan gimana gitu. Ini melaksanakan tutorial mulai dari sini ya. 1A ini kan pendidikan pelatihan sudah. Terus A, 2A ini melaksanakan perkuliahan, diisi aja di sini. SKS Nah, ya itu tanyakan itu Pak, isinya bagaimana gitu. Oh, ngisi. Kalau saya kan sudah ada isinya ya. Jadi artinya gini loh. Setiap mata kuliah panjenengan ngisi di situ. Ya. Ya, ini kan setiap SKS per semester ya. Jadi mata kuliah itu berapa SKS? Ya, nanti lampirannya kan ada mata kuliah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, jadi nyambung. Pasti bisa kalau dibuka panjenengan coba aja. Ini yang hijau ini diklik gitu ya. Nah, hijau diklik terus nanti semester ini berapa? Semester hasil ini ya, genap ini pelajaran 1, 2, 3, 4 ini kan ada mata kuliah. Ya, terus ini belum diupload. Nah, ini bisa ubah. Ini ada penugasan. Ini ada hapus. Sama. Aksinya ada. Ya. Jadi ini per mata kuliah harus diisi. SKS-nya. Jumlah kelasnya. Ya, jumlah dosen. Ya. Jadi mudah sekali untuk mengisi. Malah di sini di daring yang 50% juga ada di sini. Ini Pak Adi. Ya, terima kasih Pak. Ini waktunya sudah hampir habis. Ya. Ini ada pertanyaan lagi kelihatannya. Sebentar saya cek. Ya. Ada satu pertanyaan Pak. Untuk dokumen mengajar ada presensi. Kalau kemarin pakai online berarti absen masa tidak ada. Bagaimana solusinya? Ini kan masalah ini Pak. Ini kan sekarang ngajar itu kan secara online. Ya. Nah ini bagaimana dokumentasinya Pak? Ini gitu. Saya sendiri kan ya online Pak. Itu kan mau model apa? Zoom, model kelas apa? Google Classroom itu kan bisa di PDF kan? Presensinya bisa kan ada presensinya, ada tugasnya, ada semua dokumen kan ada di situ. Nah itu di PDF kan aja, terus dilampirkan di lampirannya, malah mudah itu. Nah, tidak masalah kalau itu nanti coba dicari, belum maksimal. Kalau dicari itu presensi juga ada, kan kita sebelum kuliah kan menanyakan dulu mahasiswanya, jumlah mahasiswanya kan bisa dilihat di situ. Nah nanti kita rekam, ya, kemudian kita PDF kan, gitu. Ini sudah waktunya hampir habis. Ini Pak, ini pertanyaan ini katanya dalam software ini. Jika mengajar lebih dari 12 SKS, ya, apa ada menu beban lebih? Ya, khusus untuk mata kuliah sudah 12 SKS itu sudah mentok. Mungkin kepalanya udah umum gitu ya. Masa ditambahi lagi? Ya, itu hanya khusus di 1A itu ya. Itu maksimum 12 ya. Kalau dulu malah 10 sama 11-12 itu nilainya separuh. Itu maksimum Pak. Nggak boleh ditambahi lagi. Yang lain bebas ya. Ini saya kira waktunya sudah hampir habis. Tadi ada salam dari Pak Rektor Pak tadi Pak. Oh iya. Tadi kan Pak Rektor datang ke kampus Mugas, ya. Tapi belum ada acara, terus beliau meninggalkan tempat. Ya, tidak apa-apa. Ini saya kira sudah ada pertanyaan lagi. Terima kasih kepada Pak Bagus telah bersedia untuk mengisi acara sosialisasi BKD online ini. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini
para dosen maupun prodi, dekan ini bisa mendapat pencerahan yang lebih sehingga nanti bisa lebih lancar untuk pengisian BKD, Pak. Ini terus terang ini kan kemarin banyak yang bingung mengenai bagaimana ngisi BKD-nya, khususnya untuk penelitian kok nilainya kecil. Nah, itu menjadi beban bagi para dosen untuk supaya BKD bisa memenuhi. Begini. Iya, tidak apa-apa. Nanti ini bukan yang terakhir ya, jadi Pak bisa langsung pribadi. Ini kan teman saya semua, jadi bisa konsultasi dengan saya langsung juga bisa. Nanti gampang itu kalau masalah teknis di lapangannya. Jadi khusus untuk yang punya Nira dan Kaprodi siap-siap untuk kita undang ya Pak ya, Pak Hari ya. Ya, terima kasih Pak. Iya, matur nuwun. Sebelumnya saya tidak Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Pak. Antara sosialisasi kita tutup. Sekali lagi terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah hadir dalam acara sosialisasi BKD siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.